Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Aziza, NBI 14119156. Di sini saya bersama teman saya. Hai, nama saya Syaharani Pratiwi Salam, NBI 141190172. Nah, hari ini kita akan membahas rate of return. Cekidot. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memberikan poin penting dalam rate of return, atau yang biasa disingkat dengan ROR. Rate of return memiliki 4 metode, yaitu yang pertama, internal rate of return, yang kedua, external rate of return, yang ketiga, modified internal rate of return, dan yang terakhir adalah explicit reinvest rate of return. Dalam rate of return terdapat MAR. MAR dapat ditentukan sebelum dan sesudah pajak. MAR ini biasanya digunakan pada saat memilih alternatif. Pada saat memilih alternatif, terdapat 2 ketentuan, yaitu jika nilai ROR lebih besar dari MAR, maka alternatif tersebut menguntungkan atau layak untuk digunakan. Dan sebaliknya, ketika nilai ROR lebih kecil dari MAR, maka alternatif tersebut tidak menguntungkan atau tidak layak digunakan. Apa sih yang dimaksud dengan rate of return? Rate of return adalah tingkat bunga yang menyebabkan terjadinya keseimbangan antara semua pengeluaran dan semua pemasukan pada suatu periode tertentu. ROR juga dikenal dengan istilah ROI, Rate of Investment, atau IRR, Internal Rate of Return. Rate of Investment, ROI, lebih umum dibandingkan IRR karena lebih membingungkan dan sulit dihitung. Biasanya, perusahaan menggunakan kedua metrik tersebut saat menganggarkan modal, dan keputusan apakah akan melakukan proyek baru seringkali bergantung pada ROI atau IRR yang diproyeksikan. Perangkat lunak membuat penghitungan IRR jauh lebih mudah. Jadi memutuskan metrik mana yang akan digunakan bermuara pada biaya tambahan yang perlu dipertimbangkan. Perbedaan penting lainnya antara IRR dan ROI adalah ROI menunjukkan pertumbuhan total mulai dari akhir dari investasi. IRR mengidentifikasi tingkat pertumbuhan tahunan. Kedua angka tersebut biasanya harus sama selama 1 tahun dengan beberapa pengecualian. Tetapi keduanya tidak akan sama untuk periode yang lebih lama. Sehingga persamaan ROR dapat ditulis net present worth sama dengan nilai present worth dari semua pemasukan aliran kas positif dikurangi nilai present worth dari semua pengeluaran aliran kas negatif sama dengan 0. Atau penerimaan neto yang terjadi pada periode ke-T dikurangi pengeluaran neto yang terjadi pada periode ke-T termasuk investasi awal F. Jadi yang kedua ini menggunakan tabel suku bunga untuk menghitungnya. Semakin tinggi I yang dipakai, nilai NPW bisa semakin kecil dan mungkin juga semakin besar tergantung aliran kas dari investasi tersebut. Ada beberapa rate of return yang dikenal dalam ekonomi teknik, yaitu internal rate of return, external rate of return, dan explicit reinvestment rate of return. Disebut IRR apabila diasumsikan bahwa setiap hasil yang diperoleh langsung diinvestasikan kembali dengan tingkat rate of return yang sama. Bila hasil yang diperoleh diinvestasikan pada proyek yang lain dengan rate of return yang berbeda, maka rate of return ini disebut IRR. Sedangkan IRR digunakan pada permasalahan di mana terdapat investasi, sum,
tunggal yang diikuti dengan aliran kas neto positif seragam pada akhir setiap periode selama investasi tersebut. Selanjutnya yaitu Minimum Attractive Rate of Return atau yang dikenal dengan MAR. MAR adalah tingkat suku bunga pengembalian minimum yang menarik, di mana tingkat suku bunga tersebut akan dijadikan dasar atau indikator keputusan manajemen sehubungan dengan pemilihan alternatif-alternatif biaya, manfaat, atau kelayakan suatu investasi. Tiap jenis investasi bisa memiliki tingkat MAR yang berbeda. Penentuan MAR harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama, cost of capital atau biaya modal. Jadi maksudnya, jika sumber biaya investasi adalah dana pinjaman, maka penentuan MAR harus mempertimbangkan faktor biaya modal. Kenapa? Karena return dari investasi yang dilakukan minimal harus menutupi biaya modal yang digunakan. Yang kedua adalah cost of opportunity loss atau biaya hilangnya kesempatan. Nah, lain halnya bila investasinya dilakukan dengan menggunakan modal sendiri, maka penentuan MAR harus mempertimbangkan biaya hilangnya kesempatan yang tidak diambil karena kita memutuskan atau menjatuhkan pilihan pada alternatif lain. Dan yang ketiga ada risk investment atau resiko investasi. Suatu investasi akan mengandung resiko, berapapun kecilnya resiko tersebut. Besar kecilnya resiko ini akan sangat tergantung pada kemampuan manajemen atau investor dalam memiliki atau mencari informasi-informasi yang relevan dengan kegiatan investasi yang dilakukan. Jadi, semakin sedikit informasi yang dimiliki, semakin besar resiko investasi yang harus ditanggung. Demikian sebaliknya. Nilai MAR dapat ditentukan sebelum dan sudah pajak. Rumus MAR sebelum pajak dapat ditulis dengan MAR sebelum pajak sama dengan MAR sudah pajak dibagi 1 dikurangi T, di mana T ini adalah pajak pendapatan baik yang dikenakan oleh pemerintah pusat maupun oleh daerah. Nah, sekarang agar lebih paham lagi tentang ROR, kita bahas contoh soalnya. Di sini ada contoh soal pertama, yaitu pembelian alat pemotong pada UKM keripik apel senilai 7 juta, dapat memberikan keuntungan selama 4 tahun. Tahun pertama 1 juta, tahun kedua 1,75 juta, tahun ketiga 2,5 juta, dan tahun keempat 3,25 juta. Hitunglah ROR-nya dengan annual worth. Jadi di sini diketahui bahwa biaya awal adalah 7 juta dan keuntungan tiap tahun itu 1 juta. Itu nilai A-nya. Dan tiap tahun itu mengalami peningkatan sebesar 0,75 juta. Itu termasuk nilai G-nya. Ditanya berapa ROR-nya. Penyelesaiannya, pertama kita harus menggambar cash flow-nya terlebih dahulu. 7 juta arah panahnya ke bawah karena merupakan pengeluaran. Dan untuk yang 1 juta, 1,75 juta, 2,5 juta, dan 3,25 juta itu arah panahnya ke atas karena merupakan pendapatan atau keuntungan. Yang ditanya tadi kan annual worth atau deret seragam, sehingga kita menggunakan rumus EUAR dikurangi EUAC sama dengan 0. EUAR adalah nilai pendapatan atau keuntungan. Tiap tahun mendapatkan keuntungan sebesar 1 juta dan kenaikan 0,75 juta, sehingga 1 ditambah 0,75 dikali A per G, I, 4 dikurangi 7 dikali A per P, I, 4 tahun sama dengan 0. Karena faktor bunga tersebut berbeda, maka kita cari dengan trial and error. Untuk mencari I, kita cari I yang menghasilkan angka di atas 0 dan di bawah 0. Jika dimasukkan I sama dengan 5%, maka hasilnya 11.
dan itu di atas angka 0. Jika dimasukkan I sama dengan 8%, hasilnya negatif 6. Setelah itu dengan interpolasi linier didapatkan 8% dikurangi I per 8% kurangi 5% sama dengan min 6 dikurangi 0 per min 6 kurangi 11. 8% dikurangi I per 3% sama dengan min 6 per min 17. Didapatkan nilai I-nya sama dengan 6,94. Mari kita membahas contoh soal 2. Hitung ROR untuk suatu investasi yang digambarkan dalam tabel aliran kas berikut. Ditanya berapa ROR-nya. Jadi di sini diketahui di tabel tahun 0 ini aliran kasnya min 595.000. Tahun pertama plus 250.000. Tahun kedua 200.000. Tahun ketiga 150.000. Tahun keempat 100.000. Tahun kelima 50.000. Kalian ada yang bingung, kenapa tahun ke-0 ini negatif? Karena aliran kas pada tahun ke-0 merupakan pengeluaran atau investasi, sedangkan positif merupakan pendapatan atau keuntungannya. Terus karena pendapatan tiap tahun berkurang 50.000, maka untuk nilai G jadi minus 50.000. Sehingga P sama dengan 595.000, A 250.000, G minus 50.000, N 5 tahun. Di sebelah kiri ini gambar cash flow dari soal, dan kita menggunakan rumus PWR dikurangi PWE sama dengan 0. 250.000 P per A, I persen 5, dikurangi 50.000 P per G, I persen 5, dikurangi 595.000 sama dengan 0. Di sini 595.000 dipindah ke kanan jadi positif. Cari I yang dapat menghasilkan nilai di atas dan di bawah 0. Jika dimasukkan I sama dengan 10%, maka hasilnya minus 9.650. Jika dimasukkan I sama dengan 12%, maka hasilnya 13.600. Berarti nilai IRR yang menghasilkan nilai di atas dan di bawah 0 berada di antara I sama dengan 10% dan I sama dengan 12%. Dengan interpolasi IROR didapat yaitu 10,83%. Contoh ketiga, diberikan alternatif investasi dalam tabel. Tiap alternatif mempunyai umur teknis 5 tahun dan nilai akhirnya 0. Biaya awal untuk alternatif A 400.000, labanya per tahun 100.900. Untuk alternatif B, biaya awal 100.000, laba per tahun 27.700. Alternatif C, biaya awal 200.000, laba per tahun 46.200. Alternatif D, biaya awal 500.000, laba per tahun 125.200. Jika I persen atau MAR-nya 6%, tentukan alternatif mana yang harus dipilih. Penyelesaiannya, pertama membuat cash flow-nya. Cash flow ini berlaku untuk semua alternatif. P, biaya awal arah panah ke bawah dan labanya arah panah ke atas. Dengan menggunakan rumus PWR dikurangi PWE sama dengan 0. Pertama-tama, hitung terlebih dahulu rate of return-nya tiap alternatif dengan interpolasi. Diperoleh hasil sebagai berikut. Alternatif A menghasilkan I sama dengan 8,3%. Alternatif B menghasilkan I sama dengan 12,3%. Alternatif C
menghasilkan I sama dengan 5% dan alternatif D menghasilkan I sama dengan 8%. Karena ketentuan suatu alternatif layak untuk digunakan harus mempunyai nilai ROR lebih besar daripada MAR, maka alternatif C dapat ditolak. Jadi tinggal 3 alternatif yang harus dibandingkan, dan jika disusun menurut besarnya biaya investasi diperoleh seperti pada tabel berikut. Setelah itu, bandingkan A dengan B terlebih dahulu. Hitung dengan rumus yang tadi, 73.200 dikali P per A, I persen, 5 dikurangi 300.000 sama dengan 0. 73.200 dan 300.000 ini diperoleh dari pengurangan antara A dengan B, sehingga didapatkan hasil I sama dengan 7%. Jika nilai ROR lebih besar atau sama dengan MAR, maka pilih alternatif yang membutuhkan investasi yang lebih besar. Nah, karena ini hasil I-nya lebih besar dari MAR, maka dipilihlah alternatif A. Selanjutnya, bandingkan alternatif A dengan D. Diperoleh hasil I sama dengan 6,9%. Karena lebih besar dari MAR, maka dipilihlah alternatif yang membutuhkan investasi lebih besar, yaitu alternatif D. Sehingga dari keempat alternatif tersebut, yang layak untuk digunakan yaitu alternatif D. Berikut adalah sumber referensi yang kami gunakan untuk membuat video pembelajaran ini. Dan ini adalah poster yang berisi rangkuman dari apa yang telah kita bahas sebelumnya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa menambah pengetahuan kalian tentang rate of return.